Oke teman-teman, selamat datang di Home Property. Kali ini saya ada di The Anfanya Residen. Perumahan di dalam Ring Road yang dekat dengan Pakuwon Mall, dekat dengan Amplas, bahkan ada di tengah-tengahnya. Kalian mau ke Pakuwon Mall itu cuma 5 menit, ke Amplas itu cuma 5 menit. Dekat dengan SCBD-nya Jogja ya, ada Seturan, kemudian Condong Catur, Babarsari, dan Depok. Seturan, kalian tahu kan ya, Seturan itu adalah pusatnya Yogyakarta, literally. Oke, jadi kita akan review untuk bagian depannya. Ini untuk parkirnya itu bisa bisa buat 2 mobil ya. Lebar dari rumahnya ini sebenarnya cuma sekitar 8 meteran ini. Iya, 8 meter. 8-9 meter. Tapi kayaknya 8 meter ya, 8 meter. Terus sampai ke belakang itu ya sekitar 12 sampai 15 meter lah ya untuk panjang ke belakangnya. Tidak terlalu lebar tapi sangat mewah karena desainnya. Untuk bagian depan ini ada tanaman ya, tanaman, terus di bawahnya juga ada dikasih rumput gajah ya, dan bagian depan sini juga ada tanamannya. Jendela semuanya sudah full furnish, cuman untuk isinya ya ada beberapa isinya, dan di bagian kamar itu kosong. Nanti kita akan review di bagian dalam ya. Bagian depan ini sudah di keramik ya teman-teman, motifnya motif marmer coklat gitu ya. Untuk pintunya juga ini kayu tebel ya, dan sudah pakai smart home ya, smart home semuanya itu ya. Jadi untuk smart home-nya ini ada kameranya. Jadi kalau misalnya kita dari jauh ya teman-teman, misalnya kita nggak di rumah, ini ada yang bertamu di sini, ini kelihatan di sini gitu ya. Itu enaknya kalau pakai smart home ini. Nah, masuk ke dalam ruang tamu teman-teman. Untuk ruang tamu ini sudah full furnish juga. Ini ada ornamen-ornamen kayunya ya untuk ruang tamu. Ya, cukup nyaman tinggal di sini. Misalnya teman-teman datang ke rumah ini ya sebagai tamu dan menerima tamu itu, wah ini sudah cukup oke sih ya. Dan ruang tamu ini jadi satu juga dengan ruang keluarga, dikasih partisi, ada motif kayunya ini ya, motif kayu seperti ini. Terus di sini juga bisa dikasih TV ya, ini memang dikasih TV ya. Lalu untuk kabinetnya juga lengkap, bisa dibuka semuanya. Kursi sofa juga cukup nyaman ya di sini. Lalu view langsung ke taman. Di sini ada pintu gesernya, jadi kita bisa langsung akses ke taman. Kalau misalnya di sini kan panas ya, tapi ini dibuka, ketika ini dibuka, anginnya itu langsung keluar ke depan, jadi bikin adem. Dan nggak perlu lagi pakai AC juga, karena di sini sebenarnya bisa dipasang AC, ada disediakan colokan juga buat AC ya. Tapi ya kalau bisa hemat listrik, kenapa harus pakai AC ya kan? Nah, untuk meja makan juga sudah ada ya, dan di belakang meja makan ada dapur yang ini pakai marmer ya, pakai batu alam ini, pakai batu marmer. Jadi kesan mewahnya itu dapat. Karena kenapa harus mewah ya, ini rumah di dalam Ring Road kota Yogyakarta, tentunya harus mewah gitu. Untuk kompor sudah tanam ya, terus kabinet atasnya juga sudah cukup lengkap. Ini ada exhaust-nya untuk dapur, dan ada tempat untuk ngasih kulkas. Ini sebenarnya masih bisa ditinggiin ya, kalau cari kulkas yang agak tinggi ini masih cocok di sini gitu. Ini bisa dibuka untuk naruh-naruh sesuatu, dan ini juga masih bisa dibuka juga ya. Modelnya kayak laci. Ini memanfaatkan ruangan yang ada dari tangga ini gitu. Nah, di lantai 1 ini itu ada 1 kamar ya teman-teman, dan masing-masing kamar itu ada smart open-nya ya. Ini jadi orang yang punya kamar ini yang boleh masuk gitu.
Untuk kamarnya di unit percontohan ini sudah dikasih furnish juga, ada spring bed juga meskipun belum dikasih bed covernya. Sudah ada TV, tapi kalau saran saya sih nggak perlu pakai TV ya untuk tiap kamar, karena kalau pakai TV ngumpulnya kita malah jadi di kamar sendiri-sendiri gitu. Ini untuk lemari sudah custom menyesuaikan dengan ruangan ini ya. Jadi ini semuanya bisa dibuka semua dari bawah sampai atas, bisa dibuka semuanya. Ya, kalau tinggal di sini tinggal bawa koper langsung tidur aja. Jangan lupa bawa bed cover karena belum ada bed covernya di sini ya. Oke, untuk fasad dari dalamnya ini kita dapat view garasi di depan ya. Ini jendelanya cukup lebar dan itu bisa dibuka juga full lebar. Ini tingginya 2,5 meter, tinggi banget untuk jendelanya. Oke, kita masuk ke kamar mandi bawah ya. Jadi sebelum ke kamar mandi di sini ada wastafelnya teman-teman. Wastafel ini kenapa ini ada lekukan ini teman-teman perhatikan ya, tembok sepanjang ini. Terus harusnya ini kan tebel ke sini, tapi ternyata di sini ada yang menjorok ke dalam sini. Ternyata ini itu tiang untuk ke atas ya, tiang penyangga untuk ke atas. Jadi dimanfaatkan gimana caranya ruangan itu bisa tertata dengan rapi. Nice untuk developernya ya. Ini sinknya, terus untuk wastafel dan ini sudah ada kacanya, jadi lengkap banget. Kamar mandi bawah ya 1,5 kali 1,5 meter, terus sudah dikasih separasi untuk shower dan juga toilet ya, water closet. Untuk pintunya juga solid, ini kayu ya, dan handle pintunya juga sangat solid juga. Nah, di sebelah sebelah kamar mandi ada akses ke tempat cuci ya. Kalau mau naruh mesin cuci bisa di sini. Sementara itu untuk tempat cuci di depan sana ada taman gitu ya. Teman-teman bisa langsung dapat taman dengan bawah ini dikasih rumput gajah. Di sini untuk tempat nyimpen ini ya teman-teman, gudang lah ya, gudang kecil di sini, dan ada untuk air juga. Oh ya, ini airnya itu dia pakai sumur ya, sumur bor ini ya, sumur bor gitu. Jadi ya nggak pakai PDAM, jadi masih harus pakai air tanah. Kalau teman-teman lihat di atas, nah itu ada balkoninya. Jadi ini akses ke dari kamar atas ya. Kita langsung aja naik yuk ke kamar atas. Nah, ini akses ke atas ya teman-teman. Untuk tangganya juga lantainya dari kayu. Jadi kalau lantainya dari kayu itu, tangganya dari kayu, menambah kesan hangat di rumah ini gitu ya. Ini semuanya kaca juga ya. Jadi terbuka. Lantai 2 kita dapat ruangan sebelum dikurangi sama kamar ya. Ini bisa buat TV di sini, terus ini kasih sofa. Nah, ruangan keluarga di lantai 2 ini cukup luas. Dan sebenarnya untuk kamar di lantai 2 ini bisa dikasih 3. Jadi total itu ada 4 kamar. Di atas ada 2 kamar mandi, di bawah ada 1, berarti totalnya ada 3 kamar mandi ya. Tapi nanti tergantung teman-teman mau memfungsikan kamar itu untuk apa gitu ya. Pertama kita lihat di master bedroomnya dulu. Nih, master bedroom di sini. Nah, perhatikan ini ada smart aksesnya lagi. Jadi kalau sembarangan orang mau masuk kamar itu nggak bisa gitu ya, harus pakai fingerprint gitu. Jadi yang didaftarkan di sini itu fingerprintnya teman-teman sama istrinya. Kalau punya istri ya, kalau nggak punya ya pacar. Oke, di sini ada sink ya, wastafel dengan kaca yang sangat lebar. Ini memang cocok untuk pasangan. Ya, jadi kalau mau dandan ya bisa sebelahan di sini, yang istrinya di sebelah sini. Gitu. Kamar mandi dalam di sini. Ada lampunya ya. Untuk kamar mandi dalam di rumah di
master bedroom ini juga nggak terlalu luas ya, ada 1,5 meter ini untuk panjang kali lebarnya sama ya. Ini juga sudah dipartisi antara ruangan shower dan juga untuk kloset ini sudah dipartisi. Cuman ini saya nggak pakai, oh ada bidetnya. Saya kira nggak ada bidetnya. Jadi ini ciri khas orang Indonesia, orang Asia lebih tepatnya ya. Nah ini master bedroom, kita dapat view jendela yang sangat lebar. Jendelanya dibagi 4 ya, yang ini bisa dibuka, yang bawah nggak bisa dibuka. Lalu ada akses pintu ke balkon di depan. Nah itu. Nah balkon di depan ini ada ini kayu, bukan kayu ya, PVC untuk mengamankan supaya aman lah ya, tapi tetap dapat udara dan cahaya juga, akses cahaya gitu. Nah kita sebenarnya ini kamar, tapi kalau lewat sini teman-teman nggak dapat view pengalaman ketika masuk dari sana. Kita balik ke sana dulu ya. Nah ini teman-teman untuk kamar depannya di lantai atas gitu. Tapi ini bisa difungsikan sebagai ruangan kerja sebenarnya. Kalau kita pakai ini sebagai ruang kerja, misalnya meja di sini ya, atau di sinilah, kita dapat view pemandangan di luar, tetangga-tetangga di luar. Gitu. Misalnya tetangga lagi ribut sama istrinya, kayak gitu-gitu, kita bisa dapat dan menikmatinya di sini sambil kerja, gitu ya. Nah ini ada 2 pintu yang bisa dibuka. Ini pintu geser ya, agak keras juga ini untuk bukanya. Ya udahlah, pokoknya ini pintu geser kanan kiri, jadi akses udara itu bisa masuk ke sini. Cuman untuk di lantai atas ini agak panas ya, jadi teman-teman perlu pasang AC terlebih dahulu. Nah kamar yang ketiga atau kamar yang kedua, kalau misalnya sini dipakai untuk ruang kerja ya, ini kamar yang kedua di sini. Ini luasnya 3,5 kali 3,5, jadi nggak terlalu sempit ya. Kalau 3 kali 3 kayaknya terlalu sempit banget. Ini 3,5 kali 3,5 atau malah jangan-jangan 4 meter ya. 4 meter kurang sih kalau ini. Nah di kamar yang kedua ini kita dapat akses ke balkon belakang yang tadi kita lihat ya di taman. Jadi langsung aksesnya menuju ke taman. Nah, misalnya teman-teman menanam anggrek di bawah, terus bunga melati di bawah, itu baunya bisa sampai ke sini sih. Bangun pagi langsung segar bunga melati gitu. Ya. Ini teman-teman, ini ada jendela. Jendela ini akses dari kamar mandi di lantai atas. Nah, kamar mandinya kayak gimana? Coba kita lihat ya. Yuk. Sebelum ke kamar mandi, ini sebenarnya bisa dipakai untuk musola ya, karena ini ada satu ruangan yang kosong. Coba kita cek arah kiblat di mana. Oh, arah kiblat di sana, berarti sholatnya ngadap ke sana ya, teman-teman. Jadi bisa dipakai untuk musola gitu. Nah, di sini kan bisa dipakai untuk kamar mandi. Ya, emang kamar mandi sih. Untuk kamar mandi yang bagian ini itu lebih luas ya daripada kamar mandi yang lainnya. Karena untuk wastafelnya juga sudah ada di dalam ya, modelnya juga sama dengan yang lainnya. Klosetnya juga dapat di sini dan sudah dipisahkan dengan tempat untuk shower gitu. Dipisahkan dengan kaca ya, jadi tetap masih bisa lihat di sebelahnya. Tapi ya desainnya di sini cukup bagus, secara penataan ruangan sangat-sangat bagus. Jadi kesannya itu luas. Nah, mau tahu harganya berapa? Kita ngobrol di bawah biar santai. Yuk. Oke teman-teman, jadi kalian sudah lihat seluruh isi rumahnya. Sekarang tinggal bicara soal harganya. Rumah ini itu akses keluarnya kalian bisa langsung ke Jalan Wahid Hasyim ya. Jadi kalau mau main apa-apa ya bisa langsung keluar, deket banget ya, di tengah kota Jogja. Bayangkan, harga rumah di Jogja itu sudah mahal. Rumah ini 2,8 miliar.
segera survei rumah ini ya. Kalian bisa langsung hubungi di nomor WhatsApp Home Property di 08222 100 4442, atau kalian bisa kunjungi websitenya di homeproperty.id, pakai i ya, homeproperty pakai i.id. Oke teman-teman, cukup sekian untuk review dari video kali ini. Sampai ketemu di review berikutnya. Bye bye. Saya mau santai dulu.